Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gumilang Aksal Sebastian, NIM 18 19 10 50 10 66, ingin mempresentasikan hasil UTS Sistem Informasi Perencanaan dengan judul yaitu Keterkaitan Omnibus Law, One Map Policy, Online Single Submission atau OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan SIS. Di sini terdapat 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama Omnibus Law, yang kedua pembahasan tentang One Map Policy, yang ketiga pembahasan tentang Online Single Submission, yang keempat dan yang terakhir yaitu keterkaitan Omnibus Law, One Map Policy, Online Single Submission dengan Sistem Informasi Perencanaan dan SIS. Untuk pembahasan yang pertama yaitu Omnibus Law. Sudah tahukah apa maksudnya? Di sini terdapat 3 subbahasan yang akan dibahas pada PowerPoint yang akan saya sampaikan mengenai Omnibus Law. Pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu Omnibus Law, yang kedua keuntungan yang terdapat di Omnibus Law, dan yang ketiga kelemahan Omnibus Law itu sendiri. Apa itu Omnibus Law? Konsep Omnibus Law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkapkan Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi dengan kementerian menjadi produsen sebanyak dengan 8.311 peraturan. Kemudian, merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dari 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7.621 peraturan menteri, 765 peraturan presiden, 452 peraturan pemerintah, dan 107 undang-undang. Data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu setahun terakhir, yakni dari November 2018 sampai dengan sekarang. Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih. Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Namun, perlu disadari bahwa permasalahan regulasi adalah masalah yang kompleks, bukan sekedar karena jumlah yang terlalu banyak, tapi juga masalah disharmonis, partisipasi publik, ego eksternal, ego sektoral, dan isi yang tidak sesuai materi muatan. Karena penerapan Omnibus Law tidak hanya semata-mata untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investasi, namun juga perlu memperhatikan dan menjaga keseimbangan dengan sektor lain seperti pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia. Sebab ini adalah dua sektor yang paling rentan bersinggungan dengan aspek ekonomi dan investasi. Dalam perkembangannya, Omnibus Law diartikan sebagai RUU dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. Dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk satu undang-undang yang mengatur banyak hal, yang mana dalam Omnibus Law ada 79 UU dengan 1.244 pasal
yang akan dirampingkan ke dalam 15 bab dan 174 pasal dan menyasar 11 klaster di undang-undang yang baru. Berikut merupakan keuntungan Omnibus Law. Di sini terdapat 9 keuntungan dari Omnibus Law itu sendiri, yaitu yang pertama, menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Yang kedua, lahan masyarakat di kawasan konservasi. Yang ketiga, adanya kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS. Yang keempat, mempercepat sertifikat halal. Yang kelima, mengatur pesangon dan perlindungan pegawai yang kena PHK. Yang keenam, yaitu penyederhanaan izin untuk nelayan. Yang ketujuh, insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Kedelapan, yaitu kebijakan satu peta. Dan yang terakhir, yaitu mempercepat pembangunan rumah untuk MBR. Pembahasan selanjutnya yaitu kelemahan Omnibus Law. Terdapat 5 kelemahan dari Omnibus Law itu sendiri, yaitu yang pertama, mix and match dunia kerja dengan dunia pendidikan. Yang kedua, yaitu hasil pembahasan UU rentan mengalami uji materi, karena sifatnya cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga adalah permasalahan di sektor tenaga kerja. Yang keempat yaitu dampak ketidaksesuaian dengan lapangan kerja. Yang terakhir yaitu memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk UU yang demokratis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai One Map Policy. Apa yang maksudnya? Di One Map Policy terdapat dua subbab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa itu One Map Policy. Yang kedua, 5 pilar One Map Policy. Kita masuk pada pembahasan tentang apa itu One Map Policy. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu One Map Policy. One Map Policy merupakan kebijakan satu peta. Adalah kebijakan dari pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan dan mengatasi penguasaan lahan tata ruang yang kurang tepat di Indonesia. Kebijakan satu peta diterbitkan pertama kali saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat Kabinet 23 Desember 2010 lalu, yang dilatar belakangi oleh perbedaan peta referensi atau format dan standar tutupan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan. Program tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan wakilnya yaitu Yusuf Kala pada tahun 2016 dan terdaftar dalam salah satu agenda prioritas Nawacita. Sejak 2016 sampai 2018, Badan Informasi Geospasial dan berbagai kementerian terkait memiliki total target IGT, Informasi Geospasial Tematik, di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang berjumlah 560 peta dan saat ini mencapai 90% peta tematik telah terintegrasi. One Map Policy merupakan tindak lanjut UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang memberikan 3 mandat utama kepada BIG untuk membangun informasi geospasial dasar atau IGD, membina informasi geospasial tematik yang diselenggarakan KOL, serta membangun infrastruktur informasi geospasial atau IIG. Kebijakan itu merupakan kerjasama antar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BIG.
Selanjutnya yaitu tentang 5 pilar dalam menjalankan One Map Policy. Di sini terdapat 5 pembahasan mengenai 5 pilar dalam menjalankan One Map Policy. Yang pertama yaitu kebijakan pemanfaatan yang berdasarkan perundang-undangan. Yang kedua yaitu kelembagaan baik di tingkat pemerintah, pusat maupun pemerintah daerah memiliki unit kelembagaan untuk produksi dan penyebarluasan informasi geospasial. Yang ketiga, data peta tematik geospasial yang ada wajib terkoneksi geoportal. Keempat, adanya standarisasi data geospasial antar kementerian atau lembaga hingga daerah. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, serta yang terakhir yaitu manusia penggeraknya. Adapun di sini manfaat One Map Policy, antara lain yaitu manfaat One Map Policy tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan peta dengan satu referensi dan satu standar, agar dapat dijadikan acuan bersama penyusunan perencanaan pembangunan berbasis spasial. Sebab, dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, kerap dijumpai persoalan tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah, terutama dalam hal perizinan dan pemanfaatan ruang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai online single submission. Apa itu? Berikut merupakan pembahasan online single submission. Di sini terdapat 3 subbab pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu online single submission, yang kedua, keuntungan online single submission, yang ketiga, kelemahan online single submission. Di sini saya akan menjelaskan ketiga subbab mengenai online single submission tersebut. Apa itu online single submission? Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Online single submission ini digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut. Berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan, atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Pada online single submission ini terdapat manfaat, yaitu di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama, mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik prasyarat untuk melakukan usaha atau izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan, izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat, ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real-time. Yang ketiga, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha atau NIB. Dan pada online single submission juga terdapat kelemahan, di mana kelemahannya yaitu terdapat 3, di sini akan dijelaskan. Yang pertama, beberapa perizinan sektor yang dialihkan pada lembaga OSS masih menjadi kewenangan daerah, berbenturan dengan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP.
Dan yang terakhir yaitu masih dapat diragukannya keabsahan setiap keputusan yang diambil secara elektronik, khususnya bagi kalangan usaha, mengingat bentuk pengesahan yang ditawarkan oleh OSS adalah bentuk QR code. Pembahasan yang terakhir yaitu keterkaitan Omnibus Law, One Map Policy, Online Single Submission atau OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan JIS. Keterkaitan Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan, yaitu dengan disahkannya Omnibus Law ini, maka Omnibus Law akan memicu amandemen-amandemen berikutnya. Karena nanti setelah dilaksanakan, permasalahan-permasalahan baru akan muncul. Ini baru pertama kali di Indonesia melakukan sistem perubahan perundang-undangan dengan mekanisme Omnibus Law. Omnibus Law akan menjadi 79 peraturan perundang-undangan yang diganti secara bersamaan. Yang kedua yaitu keterkaitan One Map Policy dengan sistem informasi dan JIS adalah kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan dan mengatasi penguasaan lahan dan tata ruang yang kurang tepat di Indonesia. Hal ini berhubungan langsung dengan sistem informasi dan JIS karena keterkaitan dengan adanya pemetaan suatu lahan. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan online single submission dengan sistem informasi dan JIS adalah OSS ini merupakan sebuah perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah daerah atau Pemda dapat menyusun rencana detail tata ruang atau biasa disebut RDTR secara online. Dengan dilakukannya perizinan secara online, maka sistem informasi sangat diperlukan di sini. Sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.